bukan saja telah merubah sistem mahar pada zaman Islam, bahkan menunjukkan kepentingan dan kelebihan mahar berbanding pemberian-pemberian perkawinan yang lain yang disandarkan pada adat dan budaya setempat. Permasalahannya, masyarakat sekarang dilihat telah keliru dengan meletakkan keutamaan kepada adat pemberian hantaran berbanding dengan pemberian mahar, sehingga akan sanggup membelanjakan jutaan rupiah demi memenuhi adat hantaran tersebut, yang seolah-olah semakin tinggi mahar yang diberikan akan semakin baik bagi seorang wanita. Padahal sebaik-baiknya wanita adalah yang meminta mahar sedikit. Silahkan untuk kubu kontra menyampaikan argumentasi. Maaf, silakan untuk kubu pro menyampaikan argumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yaitu mahar merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Mahar dianggap sebagai sesuatu yang diidentikan dengan penghormatan seorang laki-laki terhadap calon wanitanya, yang disertai dengan rasa ikhlas, rasa rela, dan rasa ridho membuat berhubungan. Mahar bisa berupa barang, uang, maupun jasa. Sehingga mahar yang diberikan pria terhadap wanitanya merupakan wujud penggandaan laki-laki terhadap wanitanya, dan juga bisa dikatakan wujud cintanya terhadap wanitanya. Ini lampunya tema pada malam hari ini dengan mahar sebagai harga diri wanita, harga diri di sini pahami dengan sebuah berharganya wanita, bukan melulu tentang tingginya angka atau banyaknya angka. Sudah dari Google, silakan untuk kemudian menyampaikan argumentasinya. semangat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kamar Asuhin 1 menyatakan kontra terhadap tema debat mahar sebagai harga diri seorang wanita. Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan dan dinyatakan oleh calon suami atas calon istrinya sebagai tanda persetujuan kerelaan dari mereka, yaitu suami dan istri, untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Jadi, harga diri wanita tidak bisa diukur dengan banyaknya mahar, karena mahar bukan tolak ukur harga diri seorang wanita. Harga diri wanita terletak pada etikanya. Dan banyaknya mahar seorang wanita adalah ketika ia bisa mendapatkan seorang laki-laki yang baik dengan tanpa melihat berapa banyak maharnya. Ketika seorang perempuan mendapat laki-laki yang baik, maka sudah tersirat makna bahwa wanita tersebut memiliki keistimewaan dan harga diri yang tinggi. Jadi, wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik akan memberikan mahar yang layak. Sedangkan mahar yang banyak adalah bonus untuk wanita yang istimewa. Dari kubu pro menyatakan bahwa mahar merupakan salah satu syarat sah pernikahan yang dinilai untuk memuliakan calon istri. Mahar juga sebagai wujud cinta kepada calon istri. Namun harga diri wanita
Kubu Pro, berharganya wanita itu bukan dinilai dari banyaknya harta yang diberikan. Seperti itu Kubu Pro. Untuk Kubu Kontra menyatakan bahwa mahar sebagai tanda kerayaan untuk hidup bersama. Mahar bukan tolak ukur berharganya wanita, karena berharganya wanita itu dinilai dari etikanya. Silakan untuk Kubu Pro menyanggah argumentasi dari Kubu Kontra dan boleh melontarkan satu pertanyaan untuk Kubu Kontra. Terima kasih untuk Kubu Kontra. Untuk yang pertama, perlu digarisbawahi lagi bahwa tadi Kubu Pro telah mengatakan mahar tidak melulu tentang banyaknya harta. Tadi dari Kubu Kontra menyatakan bahwa saya pribadi mengatakan bahwa banyaknya harta. Tidak, mahar bisa berupa jasa juga ataupun barang yang penting itu bermanfaat untuk calon wanitanya. Lagi, di balik semua hal yang telah dikatakan itu, mahar merupakan suatu hal yang sangat memiliki banyak barokah. Jadi tidak ada salahnya ketika seorang lelaki memberikan mahar yang banyak untuk kepada wanitanya, karena mahar tersebut memiliki barokah, apalagi jika digunakan untuk usaha ke depannya. Seperti yang telah saya katakan, bahwa mahar bukan melulu tentang tingginya angka atau banyaknya nominal, tapi di sini berharga adalah rasa berharganya wanita. Sedangkan rasa berharga itu sifatnya relatif. Saya memandang berharga, saya dikasih 100.000 bagi saya berharga, tapi bagi semuanya belum tentu itu berharga. Jadi berharga itu relatif dan telah dikatakan pada abstraksinya bahwa disalahpahami oleh sebagian masyarakat tentang pemahaman mahar atau adat atau tradisi. Jadi bisa di logika bahwa seorang suami, seorang lelaki yang mau beristri tentu akan mencari tahu dulu siapa dia, bagaimana nasabnya, dan bagaimana tradisinya. Kalau itu keseriusan lelaki, dan mahar adalah suatu bentuk keseriusan lelaki. Terima kasih. Sudah cukup dari Kubu Pro. Pertanyaannya, saya memahami pemaparan dari Kubu Kontra bahwa mahar melulu tentang harta dan bisa dikatakan mahal. Di sini saya akan bertanya, apakah perbedaan antara makna berharga dengan makna mahal? Terima kasih. Dari Kubu Kontra bisa dipahami. Silakan untuk menanggapi argumentasi Kubu Pro. Sebelumnya kami akan ada pernyataan yang dikatakan oleh Kubu Pro. Kami kalau temanya tersebut adalah tema mahar sebagai harga diri seorang wanita. Kalau di situ temanya mahar itu adalah sebuah pasti ini lebih ke harta. Ya kan? Tapi kita menyatakan bahwa seorang wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik itu sudah cukup pada kita. Tanpa mahar yang banyak atau mahar yang berupa apa itu sudah cukup. Dan dengan dari tadi itu kayak menyatakan bahwa mereka itu membela kita. Tadi mengatakan harga diri seorang wanita itu berbeda wanita. Nah itu wanita yang baik itu pasti punya harga diri yang baik. Jadi emang tidak bisa digunakan, tapi pernyataan dari Kubu itu seakan-akan kontra dengan temanya. Jadi seakan-akan mereka itu mendukung kita bahwa itu tidak sesuai dengan, tidak perlu tentang nominalnya. Tadi mengatakan nasab baik, perilaku yang baik, bla-bla-bla yang baik dari seorang wanita. Itu sesuai dengan apa yang kita katakan bahwa harga
Kubu kontra boleh menjawab pertanyaan kubu pro. Perbedaan makna mahar dan berharga. Kalau berharga itu ya, kalau wanita yang berharga, dia pasti insya Allah ya, tidak insya Allah. Kalau wanita yang berharga, dia pasti punya perilaku yang baik, dia punya kecerdasan, dia punya kecerdasan untuk memilih seorang laki-laki. Sedangkan mahar, kalau melihat mahar itu pasti dinilai dengan nominal atau apalah, misalkan jasa tadi, yang jasa atau apa. Tapi itu kita melihat dengan laki-laki itu. Jadi harga diri seorang wanita itu bukan di mana itu ya, tapi bagaimana dia bisa mendapatkan seorang laki-laki yang baik. Itu wanita yang baik adalah wanita yang berharga. Dia pasti insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang baik. Seperti itu. Jadi kesadaran saya selama tadi apa yang diargumentasikan oleh ibu itu lebih mendukung apa yang diargumentasikan oleh ibu. Kubu pro silakan untuk menanggapi pernyataan menilai harga diri wanita dengan bukan menilai, tapi Anda menilai kami harga diri wanita dinilai dengan besarnya rona atau tingginya apa. Tapi kami tidak. Pertama adalah memang akan merasa terus panas dan salah satunya adalah meninggi atau karena hartanya seorang calon lelaki. Di sini juga bisa dijadikan alasan wanita memilih si calon suami, bukan hanya nasab, tapi juga rimalihi. Bukankah begitu? Dari sini saya menilai juga Anda perlu berharga diri bisa dikatakan dengan sesuatu yang mahal. Tapi bagi kami berharga diri adalah sesuatu yang dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan kami. Itu berharga, bukan mahal. Perbedaan mahal dan berharga. Berharga bukan melulu, bukan selalu mahal. Jadi begini, tadi kita menekankan bahwa berharga itu bukan soal tentang mahar, tetapi bagaimana kita memilih calon suami kita. Kita adalah memilih calon suami yang baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika kita menjadi wanita yang baik, punya harga martabat yang tinggi itu karena etika dan akhlak kita yang mulia. Kita lihat contoh kepada Sayyidina Ali ketika menikahi Sayyidah Fatimah. Sayyidina Ali ketika menikahi Sayyidah Fatimah, maharnya apa? Maharnya cuma baju besi. Tetapi kita tidak melihat dari itu. Tanpa melihat mahar pun kita bisa melihat tingginya harga diri seorang wanita. Tanpa kita tahu maharnya Siti Fatimah itu apa, kita bisa tahu bahwa Siti Fatimah ini merupakan wanita yang baik, yang memiliki kemuliaan yang tinggi, yang memiliki harga. Siti Fatimah memiliki seorang suami yang bagus, yang kalau mau membuat janji yang tidak bisa didapatkan oleh wanita yang lain. Itu hanya terjadi pada Siti Fatimah. Nah, ini berarti bahwa mahar itu bukan satu-satunya simbol, bukan satu-satunya tolak ukur harga diri seorang wanita.
itu adalah jalur yang terakhir. Kalau kamu yang berhenti, pasti kalau kamu cerdas, pasti kamu akan memilih ambil bagian. Jika kamu suruh memilih antara Solihin sama Solihin yang baik hati, Solihin yang punya ilmu yang tinggi, yang pointer ya, orang kan. Oke, kalau ada berpihak pada wanita, si Solihin ini, si Solihin yang gaulan dan Saudi. Tapi dia tidak ingin jangan Solihin, dia orangnya sederhana, ilmunya tinggi. Kalau Anda memilih menurut hadis aja tadi, kalau Anda saja Nabi memadani pada ilmu alihah saja, jangan tak dibikin. Dan kalau menurut hadis, pasti akan bisa kualitasnya seorang wanita, karena kualitas seorang wanita itu menentukan seberapa baik calon suaminya. Itu silakan untuk kubu pro menanggapi argumen dari kubu kontra. Jadi saya akan mengulasnya berapa Nabi Muhammad SAW. Semulia-mulianya orang, semulia-mulianya makhluk, semulia-mulianya Rasul siapa? Rasulullah SAW memberikan mahar berapa? 20 unta pada zaman itu. Pada zaman itu Nabi itu domirin mengerjakan kerja berumur 40. Apakah Anda tahu pekerjaan pada zaman itu? Apa? Seorang bisa dimaknai Khadijah adalah seorang majikannya, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang pembantu. Dan pada zaman itu beliau bisa memberikan mahar 20 unta. Coba ditukar sekarang berapa? Yang tadi 5.000. Punten sekali ya. Pulau tadi menjelaskan di masa kan 5.000 kan saya berjawab salah satu unsur, bukan unsur utama. Dibahas lagi. Ya, baik, terima kasih. Ketika kubu pro mengatakan bahwa 5 itu merupakan salah satu unsur ya, tapi barusan Anda mencontohkan bahwa Nabi ini namanya apa? Berarti Anda memahami mahar juga berasal dari nominalnya, dari besarnya. Sedangkan kita tahu bahwa mahar yang disebutkan oleh Nabi itu adalah semampunya. Kata-kata semampunya ini tidak harus banyak, tetapi dia semampunya dia. Kalau mampunya dia minimal dengan uang 100.000 pun, dia juga akan memberikan 100.000. 100.000 ini sudah termasuk menghargai wanita gitu. Jadi bukan dari banyaknya nominalnya atau bukan dari banyaknya hartanya, itu tidak, sama sekali tidak, tetapi dari kata semampunya gitu. Ayo. Memberikan mahar 20 unta. Saya tidak mau dijawab dan menerima Nabi Muhammad. Iya enggak? Pasti akan menerima Nabi Muhammad bisa memberikan mahar seperti itu karena Nabi Muhammad punya namanya makhluk semulia-mulianya makhluk. Sulit tauladan bagi semua umat. Semuanya. Pasti punya tanggung jawab yang tinggi. Pasti punya apalagi Sayyidah Khadijah. Tapi orang sekarang kan tidak sesuai dengan kanjeng Nabi. Jadi jangan samakan orang sekarang dengan kanjeng Nabi. Orang sekarang kuali aja belum tentu, maksudnya kuali aja juara.
Pokoknya mencontohkan kanjeng Nabi. Bayangkan bagaimana orang sekarang kanjeng Nabi diberikan 25 unta. Orang sekarang ya ada yang bisa memberikan mahar lebih dari 25 unta, bahkan sampai 5 miliar, 8 triliun. Tapi kan tetap dilihat siapa yang memberi mahar. Jadi kanjeng Nabi itu karena Sayyidah Khadijah itu ya karena melihat agamanya kanjeng Nabi, gawan dari kanjeng Nabi, bukan sobi. Perlu digarisbawahi dengan kata semampunya. Sebaik laki-laki, jika disuguhi dengan kata semampunya, setidaknya dia tetap memberikan mahar yang banyak untuk calon istrinya. Sebaik-baiknya lelaki. Ini lagi mawar. Tapi ada pepatah dari abstraksi bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling murah hatinya. Dan di sini saya secara logika, sebaik-baik laki-laki adalah yang memberikan wanita mahar sebanyak-banyaknya. Di sini saya menyalahkan kami kok nggowo Rasulullah. Lah padahal sampean kuwi nggowo saya tidak. Seorang lelaki terhadap perempuan. Nek memang nyatanya wong lanang ora mampu, yo wis. Tapi nek tetap cinta, yo tetap dilakoni. Dan saya sangat yakin, nek saling mencintai tidak akan saling memberatkan. Sebagai seorang wanita, mahar merupakan wajib ya. Sebagai seorang wanita, ketika kita ditawari mahar, mana mungkin Anda menolak? Realistisnya, mana mungkin? Lawang kucing bikin gede juga ada menolak. Diberi mahar yang banyak, kamu mau menerima? Ya menerima, tapi kan kita tidak menuntut. Kita tidak menuntut seorang laki-laki untuk memberi mahar yang sangat banyak. Tapi nanti bahasanya kucing dari gede, belum lah. Kita sebagai seorang wanita, dek, saya belum tak keinginan dari aku juga belum banyak. Sayyidina Ali juga. Sayyidina Ali yang kita contohkan itu adalah pas itu ceritanya kan Sayyidina Ali bentar dulu.
Tapi kan Sayyidah Ali itu lulus untuk melamar Sayyidah Aisyah. Tapi di situ Sayyidah Fatimah ya. Sayyidina Ali merasa tidak punya apa-apa, terus diutus sama Rasulullah untuk ngasih baju besinya itu. Sebagai bahan berarti kan memang Sayyidah Fatimah oleh ya wes tidak memutar. Orang Sayyidah Fatimah bisa mendapatkan Sayyidina Ali itu alhamdulillah sekali. Kalau kan Nabi Muhammad itu kan apa ya sifat Nabi Muhammad suri tahu kader yang bilang itu bisa diikuti oleh semua laki-laki. Tapi juga kita sudah merasakan di awal laki-laki yang baik pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk pasangannya, akan memberikan dari semuanya untuk pasangannya. Itu bisa terjadi. Saya dulunya tadi itu agak-agak lebih mendukung kami pernyataannya. Saya ingin menegaskan lagi, tadi dari pihak pro sudah menyatakan bahwa mahar itu bukan melulu tentang harta. Tapi untuk beberapa contoh yang Anda lontarkan itu menunjukkan bahwa ada mengumpamakan mahar itu sebagai harta. Contohnya tadi maharnya Rasulullah 20 onta, itu berarti ada mengukur dengan harta. Yang kedua, lelaki yang lebih baik adalah yang lebih banyak maharnya, berarti ada mengukur mahar dengan harta lagi. Lalu argumen ada yang mana yang menunjukkan bahwa mahar itu bukan harta? Ibu Pro, silakan menanggapi pernyataan dari Ibu Fatimah. Realistis, jadi tidak ini loh, berharga menurut saya belum tentu berharga menurut kamu. Dan mahar sebagai harga diri saya, harga di wanita saya sangat setuju. Karena mahar yang diberikan calon suami sangat berharga, sangat menghargai harga diri saya. Dan nggak kalau mahar contoh realistis, berharga nggak tentu mahal. Menurut kebutuhan masing-masing, semua tergantung kebutuhan masing-masing. Tidak bisa disamaratakan antara yang satu dengan yang lain, apalagi tradisi satu dengan tradisi yang lain. Contoh simpelnya, saya ini sesuai dengan kebutuhan adalah sesuatu yang berharga. Nah, yang berharga di sini yang saya maksud. Jadinya sesuai dengan kebutuhan saya, sesuai untuk memenuhi keperluan saya. Maka bukan yang besar-besar, tapi yang sesuai dengan kebutuhan saya. Contohnya, ada berlebihan itu kan tidak sesuai dengan itu dalam rasa itu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan saya. Dan nek sak lebih mahal, nek wedok orang seru banget seru. Ini kan contohnya simpel. Pulau senengnya itu tempe. Tempe itu murah. Dan anehnya udah gerak halangan. Lah aku rak doyan, tapi tidak menghargai harga diri wanita. Apa meneh bojone mesti ngerti kuwi doyan apa rak doyan apa mesti pernah nguri. Nah, di situ yang saya maksud harga diri wanita dapat menempatkan harga diri wanitanya yang akan menemani hidupnya. Jadi itu ya tempe. Jika udah, ada udah luwih larang, lebih luwih
gede, tapi orang sesuai dengan waduh nih. Dan ini yang saya maksud, yang memberi sebanyak-banyak, tapi yang sesuai dengan harga diri. Kemudian yang tadi dilakukan jasa, contohnya saja ketika calon suamimu mengajarkanmu membaca Al-Quran sebagai maharnya untuk mendapatkanmu. Toyota tanda romantis ketika ajar-ajaran Al-Quran. Terus Dan sudah dikatakan di awal bahwa mahar bukan menahan tapi memberikan jasa. Nah, jasa itu enggak enten mualaf mlebu orang Kristen mlebu Islam kan ya. Pokoknya orang Kristen bojo kan mlebu Islam. Entuk bojo wong Islam mahare ngajari Al-Qur'an, jasane itu ngajari Al-Qur'an. Lah, jasane Al-Qur'an ini niku dapat meninggikan kita perjuangan juga membimbing ya, jadi membimbing insya Allah ini wanitanya terbimbing. Nah, di situ juga harga diri wanita itu merasa maksudnya tercukupi, terbayar harga diri wanita dengan apa? kembali pada konsep awal tadi bahwa mahar itu bisa manfaati, menyambung ke silakan kubu kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, kontra bahas bagi harga diri itu beberapa sudah disebutkan oleh Ibu. Ya, kita tidak bisa menerima sebagai harga diri itu saja. Untuk alasan-alasannya tadi sudah sebenarnya apa yang disampaikan sana dan apa yang disampaikan sini. Paham ya? Mulai dari kesimpulan, bagaimana mahar itu tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur dari cara menghargai seorang wanita. Karena sebenarnya harga diri wanita itu terletak pada etika dan kemuliaan akhlaknya. Dan juga wanita akan lebih merasa dihargai harga dirinya dengan sebuah kesetiaan dari suaminya. Bukan dari Sudah cukup? Silakan Ibu Pro untuk menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari Ibu Pro mengulik dari pendidikannya beliau Mbah Yahya Zubair bahwa mahar merupakan sesuatu yang sangat berharga, maka berkah, barokah, dan sebaik-baik mahar adalah apabila mahar tersebut diberikan dengan jumlah yang banyak, apalagi untuk digunakan sebagai usaha ke depannya sebagai bekal untuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. dengan kata mahar yang berkah, lalu kita salurkan untuk melakukan usaha keluarga yang berkah. Jadi kesimpulannya, apa yang kita cari selain keberkahan dalam dunia. Dan di sini saya sudah menegaskan bahwa bentuk mahar adalah bentuk keseriusan, dan keseriusan di sini meliputi kesetiaan, kecintaan, kasih sayang yang sudah didapatkan oleh ibu bapa. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk